Sultan Syahrir yang saat itu sedang mendengarkan radio langsung memancarkan wajah penuh semangat saat berita tersebut mengabarkan bahwa Jepang sudah menyerah terhadap sekutu. It's beginning to tick away after a brief pause. We did not get that information from the press associations. It came on our private wire from the White House. Jepang sudah menyerah. Sudah saatnya aku harus segera memberitahukan golongan muda untuk memberitahukan kabar tentang ini. Ruangan itu diisi oleh golongan pemuda dan beberapa mahasiswa. Pertemuan yang dipimpin oleh Sukarni dan Herul Saleh ini membuat ruangan diselimuti ketegangan. Apa kalian sudah mendengarnya? Tidak mendengar apa ulangnya. Jepang sudah menyerah terhadap sekutu. Bukankah ini waktu yang sangat tepat? Kabar apa yang menggembirakan? Benar, ini adalah waktu yang tepat. Kita harus memanfaatkan momen ini sebaik-baiknya. Benar, kita harus segera menemui Soekarno-Hatta untuk menyampaikan kabar ini. Dan juga untuk segera memutuskan segala hubungan dengan Jepang. Golongan muda pun langsung bergegas menuju kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar tersebut. Sesampainya di kediaman Soekarno, golongan muda langsung menyampaikan maksud dan tujuan mereka datang. Apakah benar ini dengan kediaman Bung Karno? Benar, kami dari golongan muda ingin bertemu beliau. Tentu saja, silakan masuk. Apa yang ingin kalian sampaikan? Kami ingin menyampaikan kabar bahagia, Bu. Kabar apa? Saya mendengar kabar bahwa Jepang menyerah terhadap sekutu dan terjadi kekosongan kekuasaan. Itu kabar yang baik. Jadi maksud kalian datang kemari untuk apa? Kami ingin proklamasi kemerdekaan segera dilakukan. Ya, ini adalah momen yang bagus. Kita harus memanfaatkannya. Tidak bisa. Apa kalian tidak memikirkan bahayanya? Betul, ini keputusan besar. Harus dipikirkan secara matang. Lalu kapan kamu proklamasi secepatnya? Betul, terlebih-lagi ini adalah momen yang pas. Tidak bisa. Keputusan ini bisa sangat berisiko. Keputusan ini terlalu tergesa-gesa. Akhirnya, golongan muda pamit untuk pulang dengan perasaan yang kecewa atas penolakan pelaksanaan proklamasi oleh Soekarno-Hatta. Golongan muda kembali berkumpul, membahas dan merencanakan apa yang harus dilakukan agar Soekarno-Hatta setuju untuk melaksanakan proklamasi secepatnya. Bagaimana ini? Bung Karno dan Bung Hatta tidak setuju untuk melaksanakan proklamasi secepatnya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Iya, bukankah ini adalah momen yang bagus? Kita harus membuat rencana agar Soekarno-Hatta setuju untuk melakukan proklamasi. Bagaimana jika kita membawa Soekarno-Hatta ke luar Jakarta agar tidak dipengaruhi oleh Jepang? Setuju. Tidak bisa membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok karena di sana aman. Keesokan harinya, para pemuda kembali ke rumah Soekarno untuk melaksanakan aksinya. Bung, bisa ikut kami sebentar? Ada hal yang harus kami bicarakan. Kemana? Ke tempat yang aman mestinya, Bung. Baiklah, tunggu sebentar. Saya akan memberitahu istri saya terlebih dahulu. Saya pamit akan ikut golongan muda untuk membahas beberapa hal. Bisakah saya ikut, Thomas? Dari tadi malam perasaan saya tidak enak. Boleh? Soekarno-Hatta, Fatmawati, dan juga anaknya mengikuti golongan muda ke tempat yang dimaksud. Setelah menempuh jarak yang jauh, akhirnya mereka sampai pada tempat yang dimaksud golongan muda. Di sana, golongan tua dipaksa untuk segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dengan suasana yang tegang yang menyelimuti serta melewati beberapa pertentangan, akhirnya golongan tua setuju melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia secepatnya. Golongan tua langsung meminta untuk mengunjungi kediaman Laksamana Maeda untuk membahas proklamasi ini secepatnya.
Sesampainya di kediaman Laksamana Maeda, golongan tua langsung menjelaskan maksud dan tujuan mereka. Apa yang membawa kalian ke sini? Kami bertujuan untuk membahas pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Apa aman kondisinya jika kita melaksanakan proklamasi? Boleh? Kami akan memastikan lebih lanjut. Golongan muda sudah mendesak kami untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan. Baiklah, jika seperti itu, kapan pelaksanaannya? Besok, Lalu bagaimana dengan benderanya? saya akan meminta istri saya untuk menjahitkan benderanya. Baik, kita hanya perlu menuliskan naskah proklamasi untuk besok. Ya. Serahkan naskah ini kepada saya Milik untuk segera diketik. Naskah proklamasi yang sudah ditulis tangan oleh Soekarno diserahkan kepada Sayuti Melik untuk segera diketik. Dengan semangat dan rasa bahagia, Sayuti Melik mengetik naskah tersebut secepatnya. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Pagi yang cerah menghangatkan suasana di sana. Masyarakat sudah berkumpul di rumah Soekarno. Pada tanggal 17 Agustus 1945, upacara kemerdekaan akan dilakukan pukul 10 pagi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta Pusat. Dengan suasana hening, hikmat, dan tenang, semua yang hadir menyaksikan dengan gembira. Proklamasi telah menempuh jarak yang jauh. Akhirnya mereka sampai pada tempat yang dimaksud golongan muda. Di sana golongan tua di Merdeka! Merdeka!